Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Madazi, NIM 23.552464. Saya akan mempresentasikan proposal tesis berjudul Prediksi Produksi Padi menggunakan algoritma SPM berbasis PSO, studi kasus Kabupaten Cilacap. Nama Ahmadazi, NIM 23.552464, konsentrasi Business Intelligence. Program studi S2 PJJ Informatika, program Prasarjana, Universitas Amikom Yogyakarta. Halaman persetujuan saya skip. Latar belakang, Kabupaten Cilacap menggeser predikat Kabupaten Grobogan sebagai daerah penghasil padi terbanyak atau lumbung padi Jawa Tengah. Menurut data BPS tahun 2024 Jawa Tengah yang dipublikasikan pada tanggal 1 Maret 2024, produksi padi di Cilacap sepanjang tahun 2023 mencapai 772.490 ton atau meningkat dibanding produksi tahun 2022 yakni 772.113 ton. Penggunaan sawah mencapai 30% lebih dan jumlah penduduk yang selalu meningkat ini dari tahun 2021, 2022, 2023 dari BPS yaitu meningkat terus. Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pangan di masa depan, khususnya padi, maka perlu dilakukan penelitian untuk memprediksi produksi padi tersebut. Berapa metode produksi padi, ada SVM, ANN, deep learning, regresi, random forest, ya. Itu contoh-contohnya. Dan saya sebutkan untuk ANN memiliki kekurangan, tidak ada aturan khusus untuk mencantumkan struktur ANN, struktur jaringan yang tepat dicapai melalui pengalaman dan eksperimen sehingga akurasi klarifikasi dari ANN belum maksimal. Saya di sini menggunakan SPM, memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki akurasi yang tinggi, efisien dalam penggunaan memori, dan dapat menangani data-data yang tidak didistribusikan secara normal. Beberapa penelitian membahas prediksi produksi padi. Di sini saya menggunakan hanya SVM saja, karena untuk SVM berbasis PSO itu saya kesulitan untuk mencari penelitiannya itu. Mungkin saya nanti akan bertanya sama Prof. Emma gimana nanti. Untuk SWM ini ada beberapa, yaitu yang pertama penelitian Apriani et al. Tahun 2024, yaitu berjudul Prediksi Produksi Padi untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bogor dengan menggunakan SVM, menghasilkan akurasinya, wah, kalau di sini akurasinya cukup rendah ya. Terus di sini MI-nya juga rendah dan R square-nya minus, perlu ditingkatkan lagi. Untuk penelitian yang kedua yaitu Drajana dan Bonde tahun 2021, ini juga SWM tapi penggunaan produksi tanam pangan. Dan di sini tidak dijelaskan mau apakah itu semuanya padi dan sebagainya secara ininya, tapi untuk akurasinya semuanya kisaran dari 70% sampai 100%. Penelitiannya Budi et al. Tahun 2020, ini memprediksi SVM juga dengan data asli, normalisasi, MAP dan RMSE cukup rendah. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Tapi untuk RMS-nya di sini udah hasil prediksi, oh ini yang tanpa normalisasi masih lumayan rendah. Tapi kalau sudah dinormalisasi, RMS-nya jadi tinggi, 0,017. Penelitiannya di sini Sun et al. Ada dua, yaitu 2020 sama 2022. Di 2020 ini menunjukkan prediksi yang cukup baik juga, 7,1%, MAE-nya dan 11,8%. Terus yang 2022 juga prediksinya juga kecil juga, 11,2% dan 9,2%. Dan penelitian lagi di penelitian Satria et al. Tahun 2023, nilai koefisien R square-nya yaitu pada SVM yaitu 0,928. Ini cukup tinggi, jadi masih bisa ditingkatkan lagi.
Jadi uraian beberapa penelitian mengenai prediksi, namun objek, metode, data, dan parameter yang digunakan masing-masing penelitian ini beda-beda. Sehingga nilai produk prediksi dan hasil akurasinya berbeda, tapi SVM memiliki kelemahan, yaitu sulitnya pemilihan parameter SVM yang optimal. Untuk mengoptimalisasi itu dibutuhkan Particles One Optimization, salah satunya yaitu PSO, di mana PSO ini dapat menyelesaikan masalah pada algoritma SVM. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana membangun sistem prediksi padi menggunakan algoritma SVM berbasis PSO. Yang kedua, berapa tingkat akurasi prediksi produksi padi algoritma SVM berbasis PSO. Dan mempertimbangkan tiga variabel yaitu luas panen, produktivitas, dan produksi. Batasan masalah. Di sini batasan masalah yang data yang dipakai yaitu data tahun 2014 sampai 2023. Parameter atributnya ada tiga tadi, luas panen, produktivitas, dan produksi di Kabupaten Cilacap. Data produksi padi dapatkan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Terus yang keempat, sistem prediksi produksi padi menggunakan metode SVM berbasis PSO. Tujuan penelitiannya ini yaitu membangun sistem prediksi produksi padi di Kabupaten Cilacap menggunakan SVM berbasis PSO. Mengetahui dan menghitung hasil akurasi yang telah dilakukan terhadap prediksi produksi padi di Kabupaten Cilacap menggunakan SVM dan PSO. Jadi ada dua yang membangun sistem dan menghitung hasil akurasinya. Terus manfaat penelitiannya, manfaatnya yaitu sebagai syarat mendapatkan gelar magister dan dokumentasi karya ilmiah pasca sarjana. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan variasi penelitian bagi peneliti, hasilnya nanti dapat jadikan acuan dan sebagai perbandingan dengan penerapan teknik-teknik data mining. Yang ketiga sebagai referensi pengembangan karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka ini cukup panjang, jadi saya akan jelaskan nanti bagian keaslian penelitian. Saya jelaskan di bagian keaslian penelitiannya. Yang pertama yaitu dari Ania Priani, Nono Kasono, Mas Dandang, Ejat Munajat, prediksi produksi padi untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bogor dengan menggunakan regresi linear dan support vektor mesin. Di sini untuk SPM-nya bisa dilihat saja. Ini cukup rendah, jadi nanti masih perlu ditingkatkan akurasinya atau perlu dinormalisasikan datanya. Karena saya juga belum tahu apakah datanya masih masih acak atau gimana. Nanti perbedaannya nanti untuk metodenya kita menggunakan SVM menggunakan PSO. Yang kedua, SVM-nya prediksi produksi tanaman pangan. Nah, tanaman pangan ini ada tanaman padi, terus ubi kayu, ubi jala, dan sebagainya. Itu tujuannya untuk mengetahui hasil produksi tanaman pangan. Nah, hasil dari akurasi item-item padi, ubi jalar, ubi kayu itu beda-beda. Jadi ada yang nggak tahu ini. Dari penelitiannya tidak dijelaskan. Dari kisaran dari 70% sampai 100%, dengan demikian metode yang dilakukan berhasil. Perlu ada peningkatan akurasi. Masing-masing masih perlu lemah, perlu peningkatan akurasi. Terus yang ketiga, SVM, Algorithm for Prediction Result. Ini dari Agus Satya, Budi Pramono, Hadi Susilo, Nur Navia. Data tersebut banyak menggunakan 170 baris dengan pembagiannya ada dua, yang 130 untuk training, 40 untuk testing. Dinormalisasikan dulu, ada itu pakai kanal linear, hasil prediksinya MAP-nya masih rendah, RFS-nya masih rendah. Terus, oh ini yang sebelum dinormalisasikan, tapi kalau yang hasil dinormalisasikan, RMS-nya udah cukup tinggi ini. Nanti bisa jadi acuan. Nah, ini jadi metodenya nanti saya pakai yang menggunakan PSO. Apakah nanti hasilnya lebih tinggi atau rendah itu nanti kita lihat. Terus untuk yang keempat, machine learning approach for rice crop yield prediction using time series satellite data in Taiwan. Ini menggunakan data time series satelit. Nah, data-data yang di sini ini dari luar negeri. Prediksinya cukup baik karena ini prediksinya 7,1% dan 11,8%, masih mendekati 0.
Presisi yang baik menggunakan, nah perbedaannya hanya cuma saya meningkatkan pakai PSO. Metodenya, datasetnya juga beda. Terus yang kelima, prediksi hasil panen padi skala lapangan dan komposisi citra bulanan sentinel. Ini menggunakan citra satelit juga. Penelitiannya masih sama dari Nguyen Tan Son dan kawan-kawan. Nilai akurasinya juga tinggi di sini. Nah, perbedaannya di sini perbedaannya yaitu metodenya aja. Ya, saya menggunakan SVM berbasis PSO. Terus yang penelitian keenam yaitu prediksi hasil panen tanaman pangan Sumatera dengan menggunakan mesin learning. Di sini mesin learningnya banyak, random forest, decision tree, gradient booster, extractis, SVM, dan ANN. Nah, saya mengambil dari SVM-nya aja memiliki akurasi R squared cukup tinggi di sini 0,928, tapi bisa dinaikkan akurasinya. Untuk landasan teori saya tidak jelaskan karena cukup panjang nanti. Metodenya yaitu yang pertama jenis sifat dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dan menggunakan data primer, di mana penelitian ini menggunakan pengujian terhadap pengukuran perbandingan dataset 80% data training dan 20% data testing. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui metode yang lebih akurat dan tepat dengan melakukan prediksi produksi padi, di mana data tersebut didapatkan dari BPS dari rentang waktu 2014 sampai 2023. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, di sini ada 3 tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data saya bacakan dari gambar saja. Dari mulai start, studi literatur, identifikasi masalah, lanjut, menentukan tujuan, lanjut, pengumpulan data dibagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer sumber datanya dari BPS. Untuk data sekundernya itu bisa dari dokumentasi, jurnal, arsip, atau buku. Lanjut ke analisis data, hasil lanjut ke hasil dan kesimpulan, dan berhenti di stop. Ini tahapan pengumpulan data. Ini baru tahap pengumpulan data, jadi ada dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Terus lanjut ke bagian yang kedua, tahap training. Sebelumnya tahap pengumpulan data, lanjut ke tahap training. Tahap training ini tahap yang digunakan untuk proses data latih sebelum dilakukan proses prediksi dengan metode SVM PSO. Untuk tahap training itu menampilkan data training, lanjut ke input data training ya. Input data ada dua, yaitu menggunakan SL, Excel, terus dia itu menggunakan input secara data manual. Terus lanjut ke tampilan hasil input data training dan stop. Terus lanjut ke tahap testing, habis training ada testing. Testing ini tahapnya yang digunakan untuk pemrosesan pengujian untuk melihat keberhasilan dari suatu sistem dalam membaca atau menguji. Untuk tahapannya yaitu dari mulai start, menampilkan data testing, baca data hasil training, proses perhitungan pola, lanjut ke input data testing, lanjut ke perhitungan prediksi menggunakan SVM PSO, lanjut stop. Itu tahap testing. Untuk metode analisis data, untuk datanya kita dirancang sebuah analisis yang akan membantu untuk melakukan prediksi hasil produksi padi. Ini contoh manusia. Manusia melakukan input data jumlah panen hasil produksi, terus lanjut ke penentuan polanya, yaitu jumlah panen hasil produksi. Polanya tadi 80 training, 20 testing, lanjut ke input data prediksi, testingnya, terus laporan hasil prediksi. Seperti itu. Lalu penelitiannya, ya, lalu penelitiannya dari latar belakang masalah dulu, terus tujuannya apa, yaitu tujuannya prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM dengan FSO, pengumpulan data, normalisasi data, penentuan fitur, ya, target variabel, pelatihan, lanjut SVM PSO, pengujian menggunakan SVM PSO, lalu mencari evaluasi data, MSE, RMSE, MAE, dan S-square, dan hasil dan kesimpulan.
Ini sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 4 penutup. Berikut yaitu rencana jadwal penelitian. Untuk rencana jadwal penelitian itu ada 6 saya, yaitu pengumpulan data, training, testing, analisis data, evaluasi data, pembuatan laporan. Itu dilakukan selama 4 bulan. Dan target inputnya dari pengumpulan data yaitu pengumpulan data jadi nanti akan dijadikan sebagai data training, data testing untuk penelitian, training untuk data testing, testing lanjut ke analisis data, mengambilkan hasil prediksi yang dibutuhkan, lalu kita dari hasil prediksi itu kita bandingkan dengan analisis data dalam perhitungan secara manual. Terus kita melakukan evaluasi data, menghitung akurasi, yaitu MSE, RMSE, MAE, dan S-square. Terus pembuatan laporan itu dilakukan 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2024. Sekian presentasi dari saya, presentasi proposal teknis prediksi produksi padi menggunakan algoritma support vektor mesin berbasis PSO. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.